Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulurku sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jenggo di channel Tenggarnesia. Kali ini kita melanjutkan kajian kita tentang perjalanan Islam di Nusantara, yakni kita menginjak kepada bukti sejarah makam Syekh Datuk Kahfi. Syekh Datuk Kahfi, makamnya terletak di puncak Gunung Jati yang dipisahkan dengan jalan besar dari Gunung Sembung. Tempat makam Sunan Gunung Jati adalah seorang ulama asal Malaka. Gelar Syekh Datuk yang disandangnya adalah gelar warisan dari kakeknya, Syekh Datuk Isatu Al-Malaka. Ayah Syekh Datuk Kahfi yang bernama Syekh Datuk Ahmad adalah saudara kandung dari Syekh Datuk Saleh. Ayahanda Syekh Datuk Abdul Jalil atau Syekh Siti Jenar yang menjadi penyebar Islam di Dukuh Lemah Abang, Cirebon. Sedulurku sekalian, sebelum kita lanjutkan, saya mohon dukungan panjenengan kepada channel Tenggarnesia untuk memberikan subscribe bagi yang belum subscribe, memberikan like dan komen, dan juga jangan lupa bila video ini panjenengan anggap bermanfaat, silahkan bagikan ke teman saudara melalui akun media sosial panjenengan. Naskah Nagara Kereta Bumi Sarga 4 memaparkan bahwa Syekh Datuk Kahfi sewaktu muda meninggalkan negeri kelahirannya di Malaka untuk menuntut ilmu di Baghdad. Di Baghdad, ia menikah dengan salah seorang bibi Sultan Sulaiman yang bernama Syarifah Halimah. Karena semangatnya untuk menyebarkan Islam yang besar, Syekh Datuk Kahfi pergi meninggalkan Baghdad menuju ke Jawa, yang penduduknya belum memeluk agama Islam. Ia memilih pangkalan dakwah di Gunung Amparan Jati, yang tidak jauh dari pelabuhan Muara Jati yang masuk wilayah kerajaan Pajajaran. Di Gunung Amparan Jati, ia menyampaikan dakwah Islam dengan menerima murid dari berbagai kalangan. Di antara murid-muridnya yang terkenal adalah Pangeran Walang Sungsang dan Nyai Laras Santang. Keduanya adalah putra Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran, dari hasil pernikahan dengan Nyai Subang Larang, putri Ki Gendeng Tapa yang menjadi murid Syekh Hasanuddin Qura di Kerawang. Naskah Carita Purwaka Caruban Nagari yang ditulis Pangeran Arya Carbon menggambarkan bagaimana peranan Syekh Datuk Kahfi dalam mengembangkan dakwah Islam melalui pengajaran ilmu keagamaan dan ilmu kehidupan yang bermanfaat bagi semua makhluk. Melalui pendekatan bersifat persuasif, Syekh Datuk Kahfi menanamkan akar dakwah dengan sangat hati-hati. Dikisahkan, sewaktu Pangeran Walang Sungsang telah selesai menuntut ilmu selama 3 tahun, Syekh Datuk Kahfi memintanya untuk memimpin santri-santri yang lain untuk membuka hutan di kebun pesisir guna dijadikan hunian baru. Setelah berhasil menjadikan bekas hutan tersebut sebagai hunian baru, dinamakanlah hutan baru itu Caruban Larang. Di situ dibangunlah tajuk atau masjid sebagai pusat kegiatan agama penduduk. Atas keberhasilan memimpin pembukaan hunian baru yang dinamakan Caruban Larang, Pangeran Walang Sungsang oleh Syekh Datuk Kahfi dianugerahi nama Ki Samadullah. Atas kesepakatan Ki Danusila,
yang merupakan pejabat kerajaan Pajajaran diangkat menjadi Kuwu Caruban Larang dan digelari nama Ki Gedeng Alang-alang. Ki Samadullah sendiri diangkat menjadi pangraksa bumi, bermula dari dusun kecil hasil membabat hutan Caruban Larang, kemudian berkembang menjadi tempat hunian yang besar karena menarik banyak penduduk baru dari berbagai tempat untuk tinggal di situ. Seiring tumbuhnya Caruban Larang sebagai hunian baru, Syekh Datuk Kahfi meminta Ki Samadullah untuk menunaikan ibadah haji. Sewaktu Ki Samadullah kembali dari haji, ia menikah dengan putri Ki Danusela yang bernama Nyi Indang Keulis. Tidak lama setelah Ki Danusela wafat, Ki Samadullah diangkat menjadi pengganti kedudukan mertuanya sebagai penguasa Caruban Larang. Bahkan dengan kedudukan sebagai putra Prabu Siliwangi, Ki Samadullah membangun keraton untuk pusat kekuasaan dan diangkat menjadi Raja Caruban Larang. Prabu Siliwangi yang mengetahui bahwa penguasa baru di Caruban Larang adalah putranya, mengirim utusan di bawah pimpinan Tumenggung Jogoboyo guna menyerahkan tanda keprabuan kepada putranya tersebut. Dengan anugerah tanda keprabuan itu, Ki Samadullah resmi dikukuhkan sebagai penguasa Caruban Larang dengan gelar Sri Mangana. Syekh Datuk Kahfi tidak saja berjasa besar dalam mengambil peranan menjadikan Pangeran Walang Sungsang menjadi penguasa muslim pertama di Jawa, melainkan berperan besar dalam mendidik santri-santrinya menjadi tokoh-tokoh penyebar dakwah Islam yang terkenal. Di antara sejumlah tokoh penyebar Islam yang pernah belajar di pesantren Amparan Jati, asuhan Syekh Datuk Kahfi yang kelak dikenal sebagai anggota Wali Songo adalah Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang, Masaeh Munat atau Sunan Derajat, Raden Syahid atau Sunan Kalijogo. Sedangkan silsilah Syekh Datuk Kahfi yang dirangkum dari naskah Negara Kertabumi, Carita Purwaka Caruban Nagari, dan Babat Cirebon yang dikutip oleh Yai Agus Sunyoto dalam buku Atlas Wali Songo menunjukkan bahwa tokoh penyebar Islam di Gunung Amparan Jati Cirebon itu bernasab kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sedangkan urut-urutan silsilah dari atas adalah sebagai berikut. Nabi Muhammad SAW turun kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra Ali bin Abi Thalib, turun kepada Imam Husain, turun kepada Imam Ali Zainal Abidin, turun kepada Muhammad Al-Bakir, turun kepada Imam Ja'far As-Shadiq, turun kepada Ali Al-Uraidi, selanjutnya kepada Muhammad Al-Naqib, selanjutnya kepada Isa Al-Rumi, selanjutnya kepada Ahmad Al-Muhajir, selanjutnya kepada Ubaidillah, selanjutnya kepada Alawi, selanjutnya kepada Muhammad, selanjutnya kepada Alawi, selanjutnya kepada Ali Kholi Qosam, selanjutnya kepada Muhammad Sahib Al-Murbad, selanjutnya kepada Said Alawi, turun lagi kepada Said Abdul Malik Al-Gujarati, selanjutnya kepada Said Amir Abdullah Khairuddin, kepada Said Abdul Qadir, kepada Syekh Datuk Isa Tuwu Malaka, turun kepada Syekh Datuk Ahmad, dan selanjutnya Syekh Datuk Kahfi.
Sedulurku yang berbahagia, kiranya demikian dulu apa yang bisa saya sampaikan terkait keberadaan Syekh Datuk Kafi sebagai guru dari Walang Sungsang dan Nyai Lara Santang. Ada kurang dan ada lebih, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Trireng ungkapan ono rino, ono upo, ono awan, ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.